tim tak berapa orang Ibu untuk di level provinsi itu? Ada berapa puluh orang? Iya. Kalau Kota Makassar kemarin taruhlah misalnya 15 orang berarti 45 orang. Iya. Begitu. Jadi ternyata 100 paling orang banyak. Iya. Bilang siapa ini yang mau diajak jalan-jalan? Ternyata banyak ya Bu ya, 100 orang lebih. Alhamdulillah. Kurang Ini, lebih. Iya. Jadi relawan ada. Tapi sebenarnya yang paling banyak juga adalah tim keluarga. Tim keluarga. Saya bersaudara 10 orang. Iya. Ponakan puluhan orang sudah menikah. Dan itu punya... saja kalau keluarga mungkin ada sekitar 100 lebih. Jadi saya salah ya. Keluarga saja 100 lebih. Di luar keluarga juga 100 lebih. 200 lebih ya. Jadi seperti itu harus. Jadi istilahnya dia sistem LMM. MLM. Iya, baik. Sambalu sedikit informasi untuk Sambalu. Ini Ibu Yeni Rahman 10 tahun lah di DPRD kota ya. Kalau selesai nanti dilantik, mohon diperbaiki kalau salah Ibu. Yeah. Dan beliau adalah dulu backgroundnya adalah seorang guru. Iya. Yeah. Ya, jadi jejak rekam beliau itu semua mungkin tahu, tetapi unik kembali merefresh seorang guru dan aktif ya, menjadi aktivis dari lorong ke lorong. Makanya dikatakan Sri Kandi Lorong. Dan tinggal di lorong. Tinggal di lorong ya. Ya, jadi Ibu dari pendidikan guru SD juga pernah ya Bu? Pendidikan agama ya dari data tidak. Atau Jadi SMA. Saya sebenarnya lulusan biologi Unhas. Iya. Biologi Unhas. Tapi setelah tamat saya mengabdikan diri menjadi guru sukarela. Iya. Setelah itu baru saya ambil akta 4. Oh iya. Nah, setelah selesai akta 4-nya baru saya menjadi guru. Iya. Jadi saya guru itu di 3 sekolah, sekolah negeri, sekolah berbasis swasta, internasional bahasa Inggris, tapi saya tidak tahu bahasa Inggris, dan 1 sekolah tahfidzul Quran. Jadi ada 3 tempat mengajar saya waktu itu. Dan sebenarnya sebelum saya menjadi guru, saya juga guru TPA. Ya itu kan menarik sekali ya Bu. Saya guru TPA sejak SMA kelas 2. Jadi jiwa guru memang kayaknya sudah ada. Jadi menjadi seorang wakil rakyat memang harus terlihat jauh-jauh hari sebelumnya bagaimana beraktivitas, bersosialisasi. Itu terlihat dari kalau dilihat katakan jejak rekam. Oh iya pantas tahu jadi dewan karena dari SMA sudah guru TPA, ketemu sama orang tua anak, ketemu sama ini sampai sekarang. Barangkali ada satu juga. Saya salah satu relawan di lembaga zakat. Waktu itu saya masih kuliah. Saya memang banyak aktif. Bahkan seingat saya pernah mendata warga khusus Mariso yang pada waktu itu lembaga tersebut kerjasama dengan Bosowa ya, kalau tidak salah pada waktu itu lumayan bantuannya sampai ribuan. Saya mendata itu sampai 1000. Langsung saya mendata. Langsung data sendiri. Jadi model pendataan saya itu agak beda sama yang sekarang ini, karena kalau sekarang kita mendata baru orang lihat catatan tab pasti dia bilang apa sedang itu. Mencatat kayak juga ya. Nah, kalau saya dulu tidak. Saya mencatat orang itu 3 rumah dari orang itu. Jadi tidak ketahuan bilang apa yang mau dia bikin. Nah, jadi gitu. Datanya itu memang original betul. Betul. Jadi saya lihat rumahnya, saya tanya-tanya tetangganya, ada 2-3 tetangganya di situ. Ibu gimana kasihan itu orang? Iya Bu, kasihan sekali. Dia tidak sadar. Tapi pada waktu itu saya tidak mencatat. Saya mengingat nanti kalau jauh dari situ baru saya catat. Karena kalau pendataan sekarang ini kan banyak masalah pendataan ya. Kalau kita bicara pendataan di TKS, jadi saya bisa banyak beri masukan karena saya pelaku juga pada waktu itu pendataan. Jadi pendataan kita itu tidak boleh langsung sama orangnya, karena kadang-kadang itu tidak original, murni ya. Ada yang ditambah-tambah. Ada yang ditambah dan disembunyikan. Betul. Kalau kita tanya sama tetangganya, tapi jangan juga tetangganya tahu. Jadi pendataan saya pada waktu itu alhamdulillah bagus. Dari lembaga itu senang sekali karena betul-betul bantuan yang diberikan betul-betul tepat sasaran. Tidak ada satupun yang tidak. Jadi ya mungkin saya bisa mengatakan 100%. Iya.
Baik. Nah, Ibu Uni mau tanya, kenapa Ibu tiba-tiba tertarik ini dari guru kemudian aktivis di kehidupan masyarakat tiba-tiba sekalian terjun saja deh. Pernah katanya Ibu sudah CPNS ya, itu Iya. kalau tidak salah datanya. Banyaknya deh nih tahu deh. Kalau kalau Ibu itu kita menjelajah mencari betul betul itu Ibu. Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa merambah politik, sejak saya kuliah saya sebenarnya juga sudah masuk politik. Saya sudah menjadi ketua DPC tingkat kecamatan. Di langsung PKS. Iya, Oh. PKS. Jadi Saya satu-satunya ketua DPC perempuan di Iya. PKS Iya, pada waktu itu. Saya menjabat ketua DPC juga itu 10 tahun. Jadi menurut saya bukan di hal baru Iya, menurut saya. Dan begitu yang ya. kedua, aktif di lembaga sosial juga. Iya. Kenapa melatar belakangi? Karena saya ada ya di profil saya lahir dari lorong yang begitu melihat banyak persoalan, ya saya cuma bilang, iya Allah, cobanya saya juga dikasih kesempatan, gimana rasanya itu untuk jadi anggota dewan. Begitu Gimana ya. rasanya, terus mudah-mudahan dengan saya anggota dewan saya bisa berbuat baik buat tetangga saya minimal Iya. gitu, dan bisa juga buat orang lain. Dan saya CPNS waktu itu karena saya guru TPA Iya. di Kemenak. Waktu itu saya menjadi penyuluh agama. Pas pada waktu itu saya terangkat K2 Iya. dan saya terpilih menjadi anggota dewan. Jadi disitulah memilih ya, Bu. Di antara dua pilihan. Iya, jadi Ibu tentu salat istihara yang mana dipilih. Iya, dan akhirnya memutuskan yang banyak memberikan masukan ya suami saya. Iya, Bapak ya. Nah, kalau kita kan perempuan itu lebih nyaman yang zona aman ya. PNS itu kan zona aman. Iya. Kalau anggota dewan kan outsourcing. Iya. Kalau disuka Ki, Iya, terpilih lanjut. Ki lagi. Kalau Iya. tidak masak barak mami Ki. Tapi ini Bu Tapi ya. kalimat suami saya pada waktu itu cukup membuat saya yakin, yang mengatakan kalau kita PNS memang bagus, jadinya bagus, tapi kita tidak bisa menyoroti sebuah kebijakan. Iya. Dan kita tidak terlibat. bisa, Iya, tidak bisa terlibat buat langsung. kebijakan. Baik. Membantu orang itu punya keterbatasan. Tapi kalau kita di DPRD kita punya ruang besar untuk itu. Iya. Nah, itu kata itu dia ya, kuncinya. sehingga Ibu memantapkan Saya hati. ya Bismillah deh. Tapi saya bagaimana itu kalau nanti tidak dipilih lagi? Nah, Pasti yang rugi tak. Ada lagi kalimat suami saya, dia bilang, kita orang beriman yang punya akidah yang baik, rezeki kita itu ada dari mana saja. Iya, baik. Wow. Jadi keren ya Bu. Iya, suami gitu hebat. Dede. Ada Bapak tuh tapi tidak. Saya kalau beliau ada di samping saya tidak tahu bicara. Oh iya, Pak, salam Pak. Pasti Bapak mendengar ini. Iya, jadi cukup banyak nasihat dari beliau, masukan, dan dengan Bismillah kami lanjutkan perjuangan. Iya. Dan kita betul-betul meniatkan bahwa menjadi anggota DPRD betul-betul melakukan pelayanan dan mengabdi pada masyarakat. Baik, Ibu, kita kembali ke kondisi kini. Ini sekarang mak-mak banyak mengeluhkan tentang bahan-bahan yang mahal, Bu. Iya. Ini bagaimana Ibu sendiri melihat ini, dan mungkin ada sesuatu yang Ibu langsung memberikan saran apa begitu melihat ini semua naik Bu sejak sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini. Berat badan juga ditong. Tidak, berat badan Mami yang turun Bu. Iya. Yang lain semua beras naik. Nah, bagaimana Ibu itu dari PKS sendiri? Jadi tentunya kemarin ketika saya sosialisasi juga, kami sempat mensosialisasikan program kami PKS, pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Sehat mudah. Itu tujuannya apa, Bu? Ya, ini kita memberikan edukasi pada masyarakat bahwa insya Allah ketika kami nanti memiliki wakil rakyat yang banyak di DPR RI, kita akan memperjuangkan 3 hal tersebut. Jadi ini nanti yang menjadi fokus ya dari PKS. Kita kan jualnya kemarin presiden kami ya. Iya, betul. Ini masih berlangsung prosesnya. Kita berharap bahwa ke depan
ada regulasi dari pemerintah yang bagaimana untuk bisa menstabilkan harga-harga bahan pokok. Iya. Jadi makanya kemarin kami sampaikan pada masyarakat, ini yang sebenarnya juga lagi saya pikirkan, bagaimana bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa politik itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, jadi itulah ya. Iya. Jadi itu yang harus, karena tampilan politik memang selama ini selalu berat dipikir. Iya. Padahal bisa kita sajikan bahwa politik itu adalah sesuatu yang dinamis, yang tentu saja seharusnya masyarakat juga terlibat full di dalamnya. Iya. Gitu. Baik. Ini kan masih ada 5 bulan ya kerja-kerja Ibu sebelum dilantik. Insya Allah walaupun ini 5 bulan, insya Allah kami akan tetap menjalankan tugas kami, karena kami juga tetap mendapat gaji ya. Tentu saja tidak bisa kita katakan sudah selesai pertarungan, tidak bisa seperti itu. Dan keluhan tadi itu tentang harga-harga dan kebutuhan dasar masyarakat, inilah yang minta sekali untuk diperhatikan oleh wakil rakyat kita. Ya ini kan yang menjadi masalah paling besar adalah beras. Kenaikan harga beras. Tentu saja ini harus dilakukan pemerintah, mengedukasi masyarakat kenapa bisa naik. Kan harus ada penjelasan. Seperti itu. Ya, ini sayangnya juga yang menyangkut tentang harga barang itu ada di Komisi B ya. Saya tidak ada di ranah itu, tapi saya tidak boleh bilang bukan ranahku, enggak punya tahu, enggak boleh juga. Jadi saya harus belajar lebih keras lagi seperti itu. Baik. Dan yang harusnya dilakukan oleh teman-teman Komisi B tentu saja adalah melakukan operasi pasar. Operasi pasar dengan pasar murah. Kalau bisa berasnya jangan dijual Ibu, dikasih gratis begitu untuk orang-orang yang tepat Yang tepat sasaran. Yang juga sasaran. Yang menjadi kendala kita sebenarnya banyak sekali pekerjaan yang belum selesai di Kota Makassar adalah pendataan. Ini yang ribut terus. Baik, ini ada salam dari sepupu tak beda ini Bu. Dede. Dia bilang alhamdulillah selamat Ibu, katanya ini dari istrinya sepupu. Kebetulan sepupu 2 kali, bapaknya Haifa. Waalaikumsalam. Tinggal di Mongen Sidi Baru. Iya. Jadi salamnya Bede nih. Makasih ya. Namanya Haifa sudah Uni bacakan. Uni mau tanya juga. Ini yang terupdate. 5 hari lalu masih ada agenda Ibu Sosper. Sosper. Itu membumikan Al-Qur'an. Ya, ini membumikan Al-Qur'an. Kemudian anak-anak harus mengaji, harus ini. Bagaimana kerja-kerja itu Ibu? Dan ini kan keren ya Bu, bagaimana anak-anak sudah lebih diarahkan kursus matematika, kursus bahasa Inggris. Nah, ini anak-anak diarahkan untuk memahami Al-Qur'an. Silakan Bu. Jadi pastinya pada waktu itu saya melakukan sosialisasi perda terkait baca tulis Al-Qur'an. Ini perda ini sudah beberapa kali saya sosialisasikan, tapi pada waktu kemarin itu tiba-tiba terbersit juga bahwa harusnya ada inovasi baru yang dilakukan oleh pemerintah kota bagaimana membumikan Al-Qur'an. Yang pertama tentu saja ini juga sudah bagus ya dilakukan oleh pemerintah kota dengan banyaknya mengapresiasi guru mengaji, semakin banyak yang mendapatkan insentif. Cuman kita juga berharap bahwa tetap harus memberikan peningkatan kapasitas terhadap guru mengaji. Di pemerintah kota sendiri dalam hal ini di Kesra sudah punya program juga bahwa ada program tahfiz gitu. Penghafal Quran buat anak-anak. Cuman ini memang masih harus lebih masif lagi sehingga masyarakat tahu. Tiba-tiba saya terbersit bahwa ini dari awal periode kedua saya sempat kami mengusulkan kepada pemerintah kota bahwa bagaimana kalau kita mengumpulkan semua anak-anak dari PAUD atau pokoknya dia mulai dari balita sampai SMP yang penghafal Quran. Ini
ternyata pemerintah kota belum punya data. Ada berapa hafiz dan hafizah di Kota Makassar. Belum ada Wih, luar datanya. biasa ini. Iya, iya, Kalau iya. kita apresiasi, dia mendoakan Kota Makassar ini mudah-mudahan penuh berkah. Dan pada waktu itu kami sampaikan bahwa kita mengumpulkan semua hafiz dan hafizah, Iya. penghafal Quran laki-laki maupun perempuan, dan menghadirkan orang tuanya Iya. untuk mengapresiasi hal tersebut. Iya. Sampaikan, oh iya Bu, disambut baik oleh teman-teman Kabak Kesra, dan kita berharap ada event yang besar daripada kita terlalu banyak event-event yang lain ya. Kenapa kita tidak pernah berpikir membuat event yang nuansa religi? Iya. Kita kan terkenal Serambi Medina. Iya. Nah, ini Betul, hampir ya. dilupa Baik. bahwa Makassar itu Serambi Serambi Medina. Medina. Nah, itu ada event besar tentang keagamaan religius yang siapa tahu ini juga bisa jadi pemantik orang di luar datang, tetapi itu tujuan kedua. Tujuan pertama tadi mendata. Iya. itu Berapa dia. banyak kita punya stok hafiz dan iya, hafizah. Iza. Ini yang kita berharap hafiz dan hafizah inilah yang nantinya bisa menjadi salah satu sosok pemimpin juga yang baik di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua juga sempat saya usulkan bahwa kita selalu mengenang tentang Bilal ya. Kalau berbicara azan pasti tidak pernah lepas dengan Bilal radhiyallahu anhu. Jadi saya mengatakan bercermin dari kota Majene, mereka itu punya yang namanya perangkat ibadah. Iya. Ada 4 mereka anggap sebagai perangkat ibadah, guru mengaji, penyelenggara jenazah, mubalik, dan muazin. 4 perangkat ibadah ini diberikan insentif. Iya. Makanya muazinnya di sana itu bagus-bagus. Iya. Jadi saya bilang begini, jadi kita juga jangan selalu bilang, ih kenapa kita kalau sholat subuh yang azan, maaf ya pasti iya. kita biar lanjutkan Orang tua kenapa semua. seorang tua? Sebenarnya bukan orang tuanya yang salah, yang ditanyakan mana anak mudanya Iya, gitu. itu dia. Jadi kita mulai mencari bibit-bibit muazin di setiap lorong Iya. untuk mereka menjadi muazin di masjid yang ada dekat rumahnya. Insentifnya sebenarnya tidak perlu besar ya, tetapi apresiasinya itu. Baik. Dan saya bilang kalau APBD tidak mencukupi, kita kan punya dana CSR. Di mana itu dana CSR? ya. Dia kan Jadi- juga dalam dana CSR juga kan Iya. pastinya dia alokasikan juga untuk keagamaan. Di mana Iya. alokasinya keagamaan? Kalau dibilang membangun masjid itu kan sudah dilakukan. Harusnya kita melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan, tetapi bisa bermanfaat dan bisa memantik anak muda. Iya. Jadi cinta ke masjid. Kalau anak muda banyak cinta ke masjid, keberkahan itu Iya, sebuah wilayah. Iya. Kenakalan juga berkurang, Iya. kebahagiaan yang ada. Iya. Jadi itulah ya, Salah satu barangkali bisa jadi solusi kenakalan remaja kita, bisa meminimalisir. Iya, wow. Ini tidak terasanya Ibu, kita mau panjang-panjang. Kalau sama Ibu itu asik ya kita bincang-bincangnya. Ibu mau menyampaikan apa ini untuk closingnya kepada Sambalunya kita? Ada yang bertanya, nanti kita arahkan bertanyanya ke chat atau WA ya Sambalu ke 0811 411 059 ya. Jadi oh iya, ini ada lanjutan. Itu yang mengirim salam Ibu, namanya beliau adalah anaknya almarhum Bedu Amang. Mungkin kita ingat-ingat bagian dari keluarga, tapi keluarga agak sedikit jauh. Orang ini. besar itu. Oh. Terima kasih banyak. Iya, ingat ini saya. mendengarkan dia masuk. Iya, orang kamu ya. Saya saja belum pernah. Iya. Nah, saya selalu mendengar nama besar beliau, Iya. termasuk inspirasi saya juga. Yang Bapak juga almarhum sering Iya. bercerita, tapi kami belum pernah bertemu seperti itu. Iya, jadi almarhum Rahima di Harimau, jadi tinggalnya dekat Harimau Iya, sini. iya. Nah ini mendengarkan kita saat ini. Sayang sekali Sambalu nanti ikuti terus acara ini ya, untuk tetap setia pada rakyat. Jadi ini temanya
Ibu Yeni Rahman masih bersama kita di Kota Makassar sampai dengan bulan September. Tapi Ibu Yeni ini berada nanti di level kelas lebih tinggi lagi di provinsi. Wow, tambah banyak perhatian Kak Ibu. Iya, Banyak sekali catatan kini. iya, 20, Catat-catat nih. 24 kabupaten kota nanti kita urus Ibu. Iya. Jadi jangan lupa Makassar Walaupun juga, Bu. walaupun dapil saya pastinya harus menjadi skala prioritas Makassar A, Iya. tetapi ketika kita menjadi anggota legislatif DPRD provinsi pastinya kita harus bisa Seluruhnya. memikirkan 24 kabupaten kota. Iya, silakan Bu. Mau menyampaikan closing apa kepada Ibu punya pendukung masyarakat Makassar, silahkan Ibu. Iya. Iya, silakan Ibu. Ya, tentunya pertama saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semua tim kami Iya. dan tentunya kepada masyarakat yang menitipkan suaranya pada saya. Saya tetap selalu mohon doanya supaya saya bisa bekerja dengan baik. Iya. Saya bisa bekerja secara optimal dan dijauhkan dari mara bahaya. Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu Yeni Rahman Sri Kandi Lorong ya, DPRD Kota Makassar yang akan naik kelas ke DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat bekerja Ibu. Makasih banyak kehadirannya di Gamasi. Insya Allah kita ketemu lagi next time. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari Kidi.